Prediksi Bisnis 2025. Mitra bisnis, dalam edisi Prediksi Bisnis kali ini, kami hadirkan sektor pertambangan batubara Indonesia. Dan saat ini kami telah bersama dengan Hendra Sinadia, Direktur Eksekutif Indonesia Mining Association atau IMA. Baik Pak Hendra, bagaimana kinerja dari industri batubara sepanjang tahun 2024? Oh ya baik, jadi alhamdulillah puji Tuhan ya, industri batubara di 2024 masih menjadi salah satu kontributor penting buat perekonomian nasional dan juga buat ketahanan energi nasional. Jadi kalau berbicara mengenai kinerja industri batubara, tentu saja tidak terlepas dari pengaruh harga komoditas yang volatile. Dan kalau kita lihat di 2024, harga komoditas itu secara rata-rata memang masih lebih rendah dibandingkan rata harga di 2023. Jadi di atas sekitar 120-an dolar per ton, yang mana itu masih lebih rendah dibanding di harga 2023, apalagi dibanding harga 2022. Namun di level harga saat ini memang meskipun trennya menurun, tapi kalau kita bandingkan dengan beberapa tahun yang lalu, misalnya di 2020 dan sebagian 2021, di mana harga rata-rata itu di bawah 70 dolar per ton, maka harga di tahun ini masih bisa dikatakan relatif masih cukup bagus. Namun kinerja industri batubara juga selain dipengaruhi oleh harga, tentu saja dipengaruhi oleh biaya operasional yang tentu saja setiap usaha juga biaya operasionalnya itu semakin meningkat. Salah satu faktor yang mempengaruhi peningkatan harga itu antara lain biaya bahan bakar, kemudian untuk komponen impor yang banyak menggunakan mata uang dolar, tentu saja dengan depresiasi rupiah juga semakin terpengaruh. Dan yang paling utama adalah naiknya biaya penambangan, karena kalau semakin panjang, semakin tua umur tambang, maka stripping rasionya itu makin besar, sehingga otomatis biaya pengupasan atau overburden untuk batubara juga semakin meningkat. Dan juga meningkatnya atau naiknya tarif royalti yang untuk batubara yang dimulai diterapkan di pertengahan 2022 yang sampai saat ini juga tentu berpengaruh, karena bagi perusahaan untuk yang pemegang izin usaha pertambangan khusus lanjutan operasi produksi ya, KP 2B generasi 1, itu tarif pajak yang tertingginya itu sampai 28%. Jadi ini tentu saja menjadi beban, dan juga untuk yang pemegang UP juga tarif royaltinya naik. Dan cash flow perusahaan juga cukup tantangan bagi perusahaan dalam mengelola cash flow, apalagi ada kebijakan melalui peraturan pemerintah nomor 36 2023 di mana perusahaan diwajibkan untuk menempatkan 30% dari dana hasil ekspor untuk ditempatkan di bank dalam negeri selama minimal 3 bulan. Jadi hal-hal itu yang mempengaruhi biaya produksi perusahaan semakin meningkat, sementara tren harga semakin menurun. Nah, ini yang jadi tantangan bagi perusahaan, khususnya dalam melakukan upaya dekarbonisasi di era transisi energi. Tapi apa yang perlu dicermati dari kinerja industri batubara sejauh ini menurut Pak Hendra? Nah, tentu yang dikhawatirkan dengan tingkat produksi yang semakin tinggi ya, ini juga dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap supply demand ya. Dengan supply demand ini berpengaruh, tentu saja akan menyebabkan oversupply ya. Jadi pasokan lebih besar daripada permintaan. Memang kalau kita lihat data-data statistik 2022 itu terutama di 2023 ya berlanjut ke 2024, kondisi pasar global untuk batubara thermal ya, batubara yang digunakan untuk pembangkit listrik itu kondisinya oversupply ya, karena pasokannya lebih tinggi daripada permintaan. Kita lihat saja indikator pasokan produksi nasional kita yang tadi saya sampaikan itu meningkat terus ya di 2023-2024, dan juga di negara-negara produsen atau importir batubara besar seperti Tiongkok dan India juga kapasitas produksi nasionalnya terus meningkat. Memang di sisi permintaan demand juga terus meningkat, tapi kapasitas produksi itu jauh lebih besar daripada demand, sehingga kondisi pasar oversupply. Nah, kalau oversupply tentu pengaruhnya kepada harga. Makanya tadi saya sampaikan di awal, harga di 2024 itu trennya turun ya, lebih rendah dari harga 2023. 2023 pun juga lebih turun dibanding 2024. Jadi penurunan harga tersebut akibat oversupply karena pasokan bertambah. Nah, ini yang kita khawatirkan, kondisi ini masih bisa akan berlanjut lagi di 2025. Harapannya mudah-mudahan harga nggak terus turun gitu ya, tapi bisa diharapannya minimal stabil gitu. Untuk tahun 2025, bagaimana Pak Hendra melihat industri batubara dalam negeri di tahun 2025?
Ya, masih dipengaruhi oleh tadi ya, permintaan penawaran yang berpengaruh terhadap harga. Kalau yang tadi saya sampaikan, kalau pasokan lebih jauh, lebih besar atau oversupply ini balance-nya ini lebih besar, tentu harga bisa tertekan lagi ya, turun ya. Terutama di awal-awal tahun memang agak mengkhawatirkan kadang ya, karena juga pengaruh ya. Tapi di sisi lain juga kita melihat bahwa masih ada optimisme karena permintaan batu bara itu terus menguat. Tapi itu dia, kekhawatiran akan besarnya pasokan dan inventory di Tiongkok juga stockpile-nya cukup banyak karena mereka produksinya besar sehingga bisa menekan impor ya. Jadi bisa saja nanti impor dari mereka bisa lebih kecil. Saat ini memang impor di Tiongkok tahun ini cukup besar ya. Cukup kuat lah ya, di hampir sama dengan 2023, tapi dengan inventory mereka yang cukup besar, dikhawatirkan impor nanti bisa tertekan. Dan tantangan lain adalah tentu saja ya kewajiban penempatan dan hasil ekspor tadi yang ada rumors ini bisa diperpanjang lagi, bukan hanya 3 bulan tapi jangka yang lebih lama. Ini menyulitkan perusahaan untuk mengatur cash flow-nya gitu ya. Dari sisi sentimen positif tentu saja kita terlepas dari harga yang tren menurun, oversupply, tapi positifnya adalah batu bara memang masih menjadi andalan untuk energi di banyak negara dunia. Ini fakta yang tidak bisa dibantahkan. Permintaan batu bara terus meningkat, produksi juga terus meningkat. Saya kira ini sejalan sekali ya peran batu bara untuk mendukung program pemerintah, khususnya untuk mendorong kemandirian energi ya, khususnya kelistrikan. Saya kira ini sektor batu bara bisa tetap menjadi andalan untuk ke depan, dan yang support yang dibutuhkan tentu saja adalah kebijakan pemerintah yang paling tidak bisa mensupport perusahaan agar bisa survive atau bertahan ya di tengah era transisi energi, apalagi untuk funding proyek-proyek berbasis batu bara kan semakin sulit ya, karena perbankan semakin memperketat ya penyaluran ke perbankan, sehingga perusahaan harus mengandalkan arus kas internal mereka. Nah ini yang balik lagi ke profit margin yang dipengaruhi oleh kebijakan atau regulasi. Jadi harapannya pemerintah perlu meninjau kembali ya tarif royalti yang menurut kami itu sangat tinggi ya, royalti batubara perlu ditinjau lagi, dan juga aturan mengenai penempatan dan hasil ekspor itu juga perlu dikaji kembali. Itu antara lain sih. Demikian prediksi bisnis untuk sektor pertambangan batubara Indonesia bersama Hendra Sinadia, Direktur Eksekutif Indonesia Mining Association atau IMA. Saya Ari Yudhistira untuk Pas FM, Radio Bisnis. Prediksi bisnis 2025.